Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau Allah menghendaki kepada hambanya untuk dimuliakan nanti di akhirat, maka Allah akan jaga di dunia ini dan senantiasa diberi bimbingan oleh Allah dengan keimanan. Artinya hamba yang dipilih oleh Allah adalah hamba yang diberi oleh Allah keimanan. Dan iman maknanya adalah sangat luas. Intinya adalah bagaimana kita benar-benar mengabdikan diri kepada Allah setelah meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Kemudian kita mengakui diri kita sebagai hamba yang harus patuh dengan petua, dengan firman Allah, perintah Allah. Dan perintah Nabi juga perintah Allah. Kemudian para ulama-ulama yang menjelaskan firman Allah dan sabda Nabi, itu pun juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengakui dengan apa yang dibawa oleh Nabi, yang dijelaskan oleh para ulama-ulama solehin, itu tidak lain adalah juga patuh kepada Allah. Dan tidak akan bisa seseorang patuh kepada itu semua kecuali memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka senantiasalah memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keinsyafan. Sebab insyaf itu pembuka hidayah Allah, pembuka iman. Tidak insyaf, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sebanyak apapun, jika ternyata dimiliki oleh orang yang tidak insyaf, maka ilmu tidak akan membimbingnya kepada kemuliaan. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ilmu, insyaf, hidayah enggak ada, maka bukan tambah dia dekat kepada Allah, akan tapi justru tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hamba yang dihinakan oleh Allah adalah wujudnya adalah jadi fitnah untuk orang lain. Bahkan di saat ia ingin berusaha untuk berbuat baik pun ternyata hasilnya adalah buruk. Itulah manusia yang jadi fitnah. Maka senantiasalah memohon kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita, perilaku kita, ucapan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama dengan penuh ketawaduan, insyaf, ketawaduan, pasrah kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tawadhu kepada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tidak berani mengeluarkan fatwa kecuali kembali kepada ulama-ulama terdahulu. Ulama akhir zaman kembali ulama terdahulu. Atau ulama-ulama itu tidak akan berfatwa kecuali betul-betul mencermati fatwa tersebut. Dan mereka akan melihat fatwa itu adalah dengan keinsyafan. Sehingga mudah bagi siapapun yang berbekal insyaf untuk menerima fatwa. Kalau ada kesombongan di dalam hatinya, disabdakan Nabi, al-kibru batarul haqq. Kesombongan di dalam hati seseorang akan menjauhkan kita dari menerima kebenaran. Aqamtun nasi, dan akan merendahkan orang lain, seolah-olah tidak ada orang pintar kecuali dia. Dan di saat diberi pengetahuan tentang kebenaran, maka ia pun tidak bisa menerima, karena itulah kesombongan yang artinya hilangnya keinsyafan di dalam hati. Pada pertemuan lalu sudah kami jelaskan, akan tapi masih aja fitnah di antara kita bahwa umat Islam dilarang mengganggu orang Kristen merayakan Natalan. Ini harus dijelaskan. Kita tidak boleh mengganggu orang Kristen yang merayakan Natalan. Wahai kaum Kristiani yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada, Anda sebagai orang Kristen bebas untuk merayakan Natalan karena itu agama Anda, keyakinan di dalam agama Anda. Selesai. Dan Islam mengajarkan keindahan, bahkan kalau ada seorang muslim yang mengganggu seorang Kristen merayakan Natalan, maka orang Islam itu pun harus dihukum. Karena apa? Mengganggu ketentraman orang yang sudah hidup bersama kita, kaum muslimin. Tetapi di sisi lain ada satu keyakinan yang tidak bisa kita itu campur adukkan.
Ini keyakinan yang harus kita jelaskan bahwa sekali lagi Natalan bagi kaum Kristen adalah merayakan atau mengagungkan Tuhan Yesus menurut mereka. La tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Allah melarang agar kita tidak mencaci orang-orang yang memohon kepada selain Allah. Dan kita juga dilarang mencaci orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yakni Tuhan yang mereka anggap Tuhan atau sesuatu yang mereka anggap Tuhan. Kita dilarang. Al-Quran melarang la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Ini dilarang kita. Memang Islam bukan kerjaannya mencaci maki. Islam tidak boleh mencaci maki. Mungkin kita melihat orang Buddha, Hindu, orang Kristen, mereka punya sesembahan. Kita tidak diperkenankan mencaci mereka. Dilarang oleh Al-Quran. Itu indahnya Al-Quran, wahai orang di luar Islam. Kalau anda mendengar ini, kami dilarang. Kalau anda melihat di web, di internet, Facebook, umat Islam yang mencaci agama lain, mencaci satu kegiatan keagamaan, termasuk mencaci cara beribadah, maka itu bukan diajarkan oleh Islam. Akan tapi berkenaan dengan keyakinan, harus tetap keyakinan. Anda sebagai orang Hindu, Anda sebagai orang Buddha misalnya, wahai yang mendengar suara ini, Anda punya keyakinan sendiri, dan keyakinan Anda harus Anda pegang karena Anda punya agama. Sebab agama tanpa keyakinan bukan agama lagi, main-main. Semua orang yang meyakini agamanya harus meyakini bahwasanya agamanya benar. Kalau anda tidak meyakini agama anda benar, maka anda belum yakin kalau anda, dan anda belum beragama. Ini yang harus kita jelaskan, bahwa seorang Kristen tentu dia harus meyakini agamanya itu benar. Kalau dia tidak meyakini agamanya benar, bohong dia. Dia berdusta dengan agamanya sendiri. Orang Hindu meyakini agamanya benar, dan orang Islam meyakini agamanya benar. Anda seorang Muslim, kalau anda tidak meyakini agama anda benar, untuk apa? Anda belum beriman, karena anda ditolak. Anda harus meyakini bahasanya agama Islam adalah agama paling benar. Dan orang Kristen pun kalau tidak meyakini agamanya benar, dusta dia berjuang. Untuk apa itu semuanya? Nah, akan tapi semuanya setelah meyakini agama masing-masing, harus tahu bahasanya agama ini berbeda. Inilah yang harus kita jelaskan di umat. Agama Hindu beda dengan agama Kristen. Agama Kristen beda dengan agama Islam. Perbedaan ini harus dijelaskan sejelas-jelasnya, bahwasanya anda orang Kristen dengan orang Islam beda, anda orang Buddha dengan orang Islam beda, dan orang Buddha pun berkata sama, orang Islam dengan orang Buddha sama. Kalau anda orang Buddha yang sesungguhnya, orang Kristen pun berkata bahwasanya orang Islam dengan orang Kristen beda. Nah, perbedaan urusan apa? Akidah, keimanan, konsep ketuhanan. Ada Tuhan dalam agama Hindu, Buddha, Tuhanan menurut mereka ada sendiri, menurut orang Kristen ada sendiri, dan menurut orang Islam ada sendiri. Nah, di situ ternyata ada perbedaan. Bagaimana perbedaan yang sangat jelas ini akan kita katakan sama? Orang Hindu Buddha tidak perlu, kita tidak akan memaksa orang Hindu Buddha untuk percaya kepada Allah. Mereka punya cara pemahaman mereka punya pemahaman tentang Tuhan menurut mereka. Jadi orang Hindu Buddha tidak boleh memaksa harus percaya akan adanya Tuhan Allah. Kepada kaum Kristiani pun kita tidak memaksa mereka untuk percaya akan Tuhan yang Maha Tunggal. Kita tidak paksa mereka, sebab urusan keyakinan tidak bisa dipaksa, la ikraha fiddin. Tapi yang harus kita jelaskan bahwasanya antara kita ini beda. Jadi perbedaannya harus kita tajamkan agar kita bisa menjalin kebersamaan hidup indah. Sebab sesuatu yang beda kalau dikatakan sama, pendusta ini. Orang akan bingung terus. Lawang beda kok dikatakan sama? Kok beda dikatakan sama? Maka racun ummah ini adalah racun kemasyarakatan, racun keharmonisan itu adalah di saat yang beda dikatakan sama. Katakan beda. Setelah beda bagaimana? Perbedaan tidak harus menjadi sebuah peperangan. Perbedaan tidak harus menjadi sebuah peperangan. Ada orang yang beragama Kristen beda. Akan tapi dengan perbedaan bukan berarti kita harus berperang. Justru setelah kita tahu perbedaan ini, yuk kita jaga. Kita tidak saling mencaci, tidak saling mengolok. Dengan perbedaan. Tapi kalau tidak ada perbedaan, mohon maaf, orang Kristen menganggap agamanya sama dengan orang Islam. Sehingga orang Kristen ngomong seenaknya, di kiri kanannya ada orang Islam. Orang Islam pun begitu, menganggap agamanya sama. Dipikir orang Kristen sama dengan orang Islam. Akhirnya ngomongnya tidak pakai, dianggap sama semuanya, padahal berbeda. Maka akan terjadi permusuhan karena kita menyamakan agama. Maka dimanapun anda berada, kalau ada orang yang mengatakan semua agama ini sama,
Ini tentu perlu dicek kembali ini tentang kebenaran kesehatan akalnya. Merah dengan hitam itu beda. Konsep ketuhanan, nah ini perbedaan harus ditajamkan. Nah, setelah ada perbedaan ini, ketahuilah wahai orang di luar Islam, bukan berarti kita perang. Anda ke gereja, tidak ada yang melarang. Orang Islam dilarang menghalangi orang Kristen masuk gereja. Bahkan kalau di gereja itu tidak aman, orang Islam bisa menjaga gereja itu. Akan tapi berkenaan dengan keyakinan nggak bisa. Anda jangan paksa saya ke gereja untuk sorbahyang dengan Anda. Begitu sebaliknya, orang Kristen jangan dipaksa oleh orang Islam tentang Anda mayoritas. Orang Kristen harus menghormati kami orang Islam. Jadi kalau kami lagi sholat Jumat, tokomu harus ditutup semuanya. Nggak ada urusannya. Anda orang Islam ekstrim. Ini Jumatan. Jadi orang Kristen harus tutup toko dong, hormati dong umat Islam. Nggak ada. Atau kau harus ke masjid. Nggak ada itu semuanya. Karena perbedaan ini adalah keimanan, akidah yang harus dijelaskan perbedaan. Tapi dengan perbedaan bukan berarti harus ada permusuhan. Berkenaan dengan Natal sekali lagi. Hari ini kami dengar informasi ada orang yang mencoba meracuni lagi umat bahwasanya fatwa ulama yang mengatakan merayakan Natal haram adalah fatwa bodoh. Ini hati-hati. Ketahuilah bahwa waktu ulama kaum muslimin mengatakan merayakan, mengucapkan selamat hari Natal tidak boleh, itu adalah karena berkenaan dengan keyakinan. Dan orang Kristen pun boleh suatu ketika berkata bahwasanya kami pun tidak boleh ikut-ikutan membantu, ikut mengucapkan selamat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah tuntut orang Kristen untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Bahkan kita pun tidak pernah menuntut gereja untuk menulis misalnya selamat hari raya Idul Fitri atau yang lainnya. Karena urusan kebiasaan, urusan adat, apalagi urusan agama itu suka-suka. Yang penting jangan mengganggu, selesai. Di saat orang mengatakan bahasanya, ulama mengatakan mengucapkan selamat Natal itu karena punya makna beda. Kalau Anda mengucapkan Natal kepada orang di luar Islam, orang Kristen, maknanya apa? Anda mengukuhkan, Anda merestui. Dan jangan Anda merestui. Bahasanya apa? Ketuhanan Yesus. Itu menurut. Padahal ini berbeda tentang konsep ketuhanan. Maka orang Kristen yang datang kepada kita, misalnya mengucapkan selamat akan atau acara tentang keagamaan, atau acara tentang ibadah, acara tentang keyakinan, kalau mereka datang, mereka dusta dengan agamanya. Ini sekelumit saja perlu kami hadirkan, kami ulang karena sudah kami bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa kalau ada seorang muslim mengucapkan selamat Natal, maka itu telah dusta kepada agamanya. Karena apa? Mengucapkan selamat Natal maknanya apa? Mengukuhkan akan sesuatu yang dia tidak yakini, dusta. Dan sesungguhnya orang Kristen pun sangat sederhana. Kita tidak pernah menuntut mereka untuk mengucapkan selamat atas sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya. Dan ternyata yang mengatakan Natal itu tidak, selamat Natal itu tidak ada, bukan saja orang Islam. Dari kelompok Kristen pun ada hampir 7 kelompok Kristen besar, mereka juga tidak setuju tentang Natal. Tapi mereka tidak dibahas. Kenapa umat Islam yang dibahas? Yang membahas orang Islam lagi kadang-kadang. Sehingga orang Kristen pun ada yang mengatakan Natal itu adalah haram. Dan mereka pun tidak ada masalah karena berkenaan dengan keyakinan. Sebagian orang Kristen yang mengatakan Natal haram itu ada. Tanyakan kepada orang Kristen yang mereka tahu, kita baca ada beberapa kelompok Kristen yang mengatakan merayakan Natal itu tidak ada. Bahkan ada perbedaan tentang hari. Misalnya di banyak di Amerika sana merayakannya tanggal 6 atau tanggal 5. Tanggal 6 kalau tidak salah. Jadi bukan tanggal 25. Jadi ada perbedaan di kalangan mereka. Tapi mereka tidak masalah. Tapi kenapa di saat yang mengatakan mengucapkan selamat Natal adalah haram, umat Islam yang berfadhah dihebohkan? Yang menghebohkan bukan umat Kristen. Yang menghebohkan adalah ustadz. Yang menghebohkan adalah orang pakai kopiah putih. Yang menghebohkan adalah orang naik haji. Musibah. Sehingga dia seolah-olah ingin mengambil hati orang di luar Islam, tapi membuat musuh di dalam rumah sendiri. Dia tidak sadar. Ketahuilah, wahai umat kaum Kristiani, urusan Natalan kami tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada Anda. Tapi urusan kebersamaan, Anda sakit, laporan, nanti saya kasih obat. Ibaratnya begitu. Kalau ada tetangga kita seorang Kristen yang melarat, kita wajib ngasih makan. Sebab ngasih makan bukan urusan ketuhanan, bukan urusan prinsip, bukan urusan akidah. Ini dalam kebersamaan. Dia sakit, wajib kita kasih obat. Itu Islam mengajarkan keindahan semacam ini. Cuman permasalahannya ada orang-orang yang memang mohon didoakan mereka itu sedikit suka meracuni umat ini, sehingga seolah-olah dia punya fatwa yang lebih benar, sehingga berkata dengan lantangnya, ulama yang mengatakan selamat Natal, ulama yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal adalah ulama ekstrim. Innalillah. Bukan ekstrim, ini keyakinan. Orang Kristen pun boleh mempunyai fatwa-fatwa yang semacam itu.
keharaman-keharaman. Dan semua agama itu punya batasan-batasan. Kalau agama tidak punya batasan, bukan agama lagi. Kalau agama tidak aturan, tidak agama lagi. Jangankan agama, hotel, rumah saja ada peraturannya yang tidak boleh dijamah oleh lain. Bagaimana dengan agama yang berkenaan dengan prinsip? Maka ketahuilah, kebersamaan itu akan terjalin dengan indah jika masing-masing mengetahui kesamaan dan perbedaannya. Tapi kalau perbedaan dikatakan sama, maka ini adalah fitnah dan akan menjadikan musibah. Harga mati. Selesai bahwasanya mengucapkan Natal, selamat Natal bagi kaum muslimin adalah tidak diperkenankan, alias haram hukumnya. Dan ini bukan berarti kita ngajak musuh dengan orang Kristen, akan tapi berkenaan dengan urusan kebersamaan kita wajib menolong kaum Kristiani. Jual beli dengan mereka boleh, kita kerjasama boleh, sampai itu tadi sakit pun kita wajib menolongnya. Allah, indahnya Islam. Asal tahu saja bahwa di dalam Islam tidak ada toleransi. Sebab toleransi itu bohongan. Istilah toleransi itu, toleransi itu akan diangkat di negeri kafir sana. Bahwasanya toleransi itu maknanya begini, ya sebenarnya kamu itu nggak boleh dengan saya, cuman karena satu hal jadi boleh. Itu kan toleransi, kurang ajar. Toleransi itu adalah sesuatu yang sebetulnya bukan haknya, akan tapi saya perkenankan. Tapi yang ada dalam Islam bukan toleransi, wahai kaum Kristiani yang mendengar suara ini. Dalam Islam tidak ada toleransi. Kalau ada orang Kristen hidup di samping rumah saya, kalau dia lapar, wajib bagi saya ngasih makan. Bukan karena toleransi. Kalau toleransi begini, ya sebetulnya saya nggak boleh ngasih makan sama ente, cuman karena satu hal, kasihan saya kasih. Itu kan toleransi. Cuman kita sering membawa kalimat toleransi. Toleransi tidak. Yang ada dalam Islam adalah kewajiban. Ini lebih agung daripada toleransi. Wajib kita ngasih tetangga kita yang Kristen untuk kita kasih makan dan obat. Wajib. Wajib itu bukan toleransi. Toleransi itu aslinya dia nggak berhak, cuman karena satu hal jadi saya kasih. Ini loh. Coba ini dipahami makna ini. Islam itu indah. Makanya ada sebagian hamba-hamba Allah yang agak bingung. Ya namanya orang bingung, ya ngaluh, kadang-kadang nulis ngelantur, mengucapkan ngelantur. Kita doakan semoga Allah berikan bimbingan. Baik, jadi mengucapkan selamat Natal selesai adalah haram bagi kaum muslimin. Kalaupun Anda mendengar fatwa yang lain, itu biasanya adalah orang yang ya bingung dia. Mungkin dia tidak punya keyakinan. Mungkin dia tidak ngerti tentang Natalan itu bagi orang Kristen seperti apa. Wassalamu alaihi yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Pakai Al-Qur'an. Sayyidina Isa alaihissalam mengatakan salam sejahtera untukku di saat aku dilahirkan, dan nanti saat aku mati, dan nanti saat aku dibangkitkan. Salam. Salam kepada siapa? Sayyidina Isa alaihissalam yang Nabi. Kalau kita mengatakan selamat atas kelahiran Nabi Isa, oh boleh. Kalau seandainya saya ketemu dengan seorang muslim, selamat atas kelahiran Nabi Isa. Kalau seandainya terbukti benar kelahiran Nabi Isa adalah tanggal 25, kalau saya berkata kepada seorang muslim, hai orang muslim, ingat hari ini kelahiran Nabi Musa, hari ini kelahiran Nabi Isa, selamat karena telah datang Nabi. Bukan, tidak ada masalah mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi, karena kita mengucapkan dengan seorang muslim. Tapi kalau kita mengucapkan dengan orang di luar Islam, maknanya apa? Harus paham dong. Sehingga paling rendahnya adalah haram, kalau diyakini maka menjadi syirik. Allah, kurang jelas apa? Sudah 3 mimbar nih, 3 kali pertemuan ini kalau masih belum jelas. Jadi jangan sampai ada terpengaruh. Nah, ini harus jelas masalah ini. Lihat, keindahan tetap harus terjalin. Baik, ini semoga cukup mukadimah ini karena sudah diulang, takut bosan. Akan tapi hari ini katanya kami mendengar ada berita di majalah atau di koran atau di ini yang berbicara tentang Natalan tapi dengan versi yang berbeda. Ketahuilah bahwa ini loh yang kami sampaikan. Jadi tolong direnungi apa yang kami sampaikan. Islam itu tidak ngajak perang, selesai. Memang ada ekstrim. Kami tidak setuju dengan sebagian anak-anak muda yang sering nulis di Facebook atau di internet yang suka mencaci maki itu. Bukan seperti itu caranya. La tasubbul ladina Al-An'am ayat 17 kalau tidak salah. Coba dilihat. Al-An'am ayat 17. La tasubbul ladina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kau mencaci orang-orang yang menyembah atau memohon kepada selain Allah. Fa yasubbullah, mereka akhirnya mencaci Allah karena kebodohan mereka. Ya, jadi kita tidak diperkenankan. Inilah yang ada dalam Islam. Jadi kepada wahai kaum Kristiani, Anda tidak usah ragu jika duduk dengan orang Islam. Nabi Muhammad mengajarkan agar kami melindungi Anda. Kami bukan mengganggu Anda. Kalau mengambil miliknya orang Kristen, 1 pulpen haram masuk neraka. Sama, mereka harus dijaga. Imam Ghazali menjelaskan hak itu ada. Hak kita dengan tetangga, hak kita dengan tetangga yang saudara, hak kita dengan tetangga muslim ada.
Jadi bukan harus seorang muslim yang harus kita penuhi haknya. Kalau kita punya tetangga seorang muslim yang saudara, 3 hak. Hak tetangga, hak saudara, hak muslim. Tapi kalau ada tetangga, haknya 2 kadang-kadang. Muslim dan saudara saja. Ada haknya tetangga, dia di luar Islam. Punya hak yang harus kita penuhi. Ini harus dipahami makna-makna semacam ini. Cuman kadang memang ada manusia-manusia ekstrim yang sesungguhnya. Lah kalau fatwa begini dikatakan ekstrim bagaimana? Ada memang orang ekstrim, dikit-dikit seolah-olah orang Islam nggak boleh hidup bersama orang di luar Islam nggak boleh hidup dengan kita. Nggak ada. Nabi Muhammad memperkenankan orang Yahudi dan Nasrani, Najran dan sebagainya hidup. Bani Quraidah waktu itu ada beberapa orang Yahudi dan Nasrani yang hidup bersama Nabi SAW. Dan Nabi pun tidak menghancurkan mereka. Biarpun Nabi dikhianati berkali-kali, padahal kalau seandainya Nabi mau menghancurkan, sudah berhak Nabi untuk menghancurkan. Kenapa? Nabi dikhianati berkali-kali. Akan tapi Nabi Muhammad tetap menjalin hubungan baik. Karena pendidikan dari Nabi SAW, biarpun dikhianati masih semacam itu. Baca sejarah Nabi SAW. Baik. Jadi jangan ragu lagi masalah ini. Mengucapkan selamat Natal hukumnya adalah tidak diperkenankan karena urusan dengan keyakinan. Tapi kalau ada tetangga Anda yang Kristen menikah, Anda boleh mengucapkan selamat. Karena pernikahan antara orang Kristen oleh Islam dikukuhkan. Boleh. Kalau punya anak nasabnya nyambung, selesai. Di antara mereka. Kalau mereka menikah, kita mengucapkan selamat atas kegembiraannya. Iya. Kalau meninggal, kita belang sungkawa datang. Bahkan kalau tidak ada yang mengubur, kita wajib mengkubur mayatnya orang Nasrani itu. Lihat. Islam itu indah, nggak ada itu. Cuman urusan keyakinan harus yakin, tegas. Ini musibah. Nggak tahu ini pergaulan di mana ini. Harus yakin ini urusan keyakinan. Iman. Ya, kalau orang Kristen meninggal dunia di tetangga Anda, kok saudara-saudara mereka yang Kristen tidak ada yang menguburnya, maka Anda wajib mengkafaninya dan wajib menguburnya. Tidak perlu disolati dan perlu dibandingkan karena mereka tidak solat. Wajib fardu kifayah. Kalau Anda tidak mengkubur, dosa semuanya. Allah. Dosa membiarkan mayatnya orang Kristen dibiarkan. Lihat kurang apa? Tolong pahami Islam secara sempurna, jangan pojok-pojok. Kalau kita pengen berbicara tentang Islam dari sumber Islam, jangan dari orang yang menuduh Islam. Lihat, maka ada sekelompok manusia yang seolah-olah menjadikan Islam itu tertuduh, ekstrim dan sebagainya. Sampai kalau ada kiai mengatakan haram mengucapkan selamat Natal, langsung dicoret. Ini ekstrim. Ini ekstrim. 4 tahun yang lalu kita dapat surat banyak ekstrim. Cuman sekarang sudah kayak hilang itu orang itu. Dulu 4 tahun yang lalu kita ngomong begini, wah dibilang ini ekstrim, wah macam-macam. Bagaimana ekstrim? Saya duduk dengan orang Kristen juga tidak ada masalah kok. Jual beli dengan orang Kristen tidak ada masalah. Baik, inilah yang ada di dalam Islam, mohon difahami. Barangkali hari ini ada yang melihat di media atau di mana tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan apa masalah Natal dan sebagainya, karena besok harinya untuk kaum Kristen untuk merayakan hari Natal. Orang Kristen bebas merayakan Natal asalkan tidak mengganggu kita kaum muslimin. Sama, Anda kalau pengen merayakan hari raya Idul Fitri bebas, tapi jangan mengganggu orang Kristen. Mengganggu orang Kristen tidak boleh. Anda merayakan hari raya Idul Fitri mengganggu orang Kristen haram. Jangankan kok merayakan hari raya Idul Fitri, Anda melakukan sholat ternyata mengganggu orang Kristen juga haram. Tidak tahu gimana caranya. Pokoknya begitu. Kita tidak boleh mengganggu dalam hal kebersamaan. Wallahu a'lam bishawab. Kita langsung saja kepada salah satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diringkas oleh Ibnu Abi Jamrah. Ringkas saja karena waktu. Mohon maaf karena penting ya masalah ini, karena takut ada fitnah. Sebab kadang-kadang ada orang yang diberi oleh Allah kemampuan menulis. Enak tulisannya, dibaca enak. Tapi ini adalah lidahnya ahli fitnah. Menjadikan perpecahan, sehingga kadang-kadang membaca koran sepintas saja langsung mengatakan ulama-ulama itu goblok. Wah, ini kacau. Ulama yang berfatwa merayakan Natal haram itu ulama bodoh. Coba direnungi yang kami sampaikan tadi secara cermat, secara jernih, dan setelah itu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keinsyafan, maka Anda akan mendapatkan cahaya iman di dalam hati Anda. Qala nusannif rahimallahu taala Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, Mukhtasar Sahih Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adh-dhahru yurkabu binafaqatihi idza kana marhuman." Punggung kendaraan unta
kuda atau apa saja, kendaraan yang ada nilainya. Yurkabu, dikendarai, binafakoti, dengan nafkahnya, idza kana marhunan, kalau dia dijadikan gadai atau jaminan. Gadai atau jaminan. Walabanud darri, laban yang dikucurkan, laban yang mengucur, itu laban atau susunya binatang tersebut, maka yushrabu, bisa diminum, binafaqatihi, karena nafkahnya. Idza kana marhunan, kalau ia adalah termasuk barang yang digadaikan. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqatu, yang makan dan minum, yang mengendarai kendaraan tersebut dan yang meminum susunya, maka wajib memberikan nafkah. Ini babnya bab rohn. Rohn itu adalah gadai. Gadai ini adalah jaminan. Jadi kami hutang, saat kami pinjam duit dari Anda 10 juta. Karena Anda mungkin ragu apakah kami bisa bayar atau tidak, atau karena Anda rindu kebaikan, tapi sisi lain Anda tidak kenal kami. Ya sudah, agar peminjam ini berjalan, maka Anda meminjamkan 10 juta kepada kami, tapi dengan jaminan mobil saya. Mobil ini namanya gadai. Mobil saya gadaikan, saya jadikan jaminan. Anda punya sawah, saya punya sawah 2 hektar. Tapi untuk menanam sawah itu saya tidak punya modal. Maka saya gadaikan sawah saya yang 1 hektar kepada Anda. Anda meminjamkan duit kepada saya 10 juta. Maka separuh dari sawah saya gadaikan jadi jaminan. Kami pinjam. Jadi sawah ini sawah nam gadai. Nah, contoh yang dalam hadis ini adalah, zaman dahulu mungkin tidak seperti itu. Yang paling gampang adalah ada orang butuh duit, ini onta saya. Ini kambing saya, jadikan dadenya. Saya punya kambing, harganya 2 juta. Saya punya cuman pinjam 1 juta saja. Kasih 1 juta, ini kambingnya. Lah kambing ini atau onta yang saya gadaikan kepada Anda, lihat, ada susunya, dia bisa dinaiki. Nah, saya boleh meminum susunya, barang-barang saya. Karena Pak, saya merawat onta itu di rumah saya yang ngasih makan, ya kan? Saya sebagai pemilik onta menjadikan onta itu bahan jaminan bagi utang saya kepada Anda. 10 juta yang saya ambil, jaminannya adalah onta ini. Selagi onta berada di saya, maka saya harus merawatnya. Karena saya merawatnya, saya boleh minum susunya. Dan sesaat saya mengendarai onta ini, karena saya ngasih makan. Nah ini, makanya saya boleh mengendarai karena saya ngasih makan. Saya boleh minum susunya karena saya ngasih makan. Kalau tidak dikasih makan, dia adalah akan mati. Dan saya ngasih makan ini adalah untuk bertahannya namanya onta ini. Kalau tidak dia bakal mati. Baik. Ini adalah surah gambar yang ada di dalam hadis tersebut. Cuman rentetannya, rinciannya dalam kitab fikih begini bunyinya. Bagaimana hukumnya jika kita itu bagaimana hukumnya memanfaatkan atau menggunakan barang gadean, baik bagi yang terima gade atau yang menggadaikannya? Bagaimana hukumnya? Nah ini yang harus cermati, karena mohon maaf banyak kesalahan di masyarakat, sehingga orang-orang yang tidak mampu itu sudah jatuh ke timah tangga. Banyak orang yang tidak mampu pinjam duit dengan cara gade ini, ternyata malah digencet oleh orang kaya. Karena tidak mengerti hukum fikih. Alhamdulillah Anda semua hadir ke tempat ini, semoga karena memang Allah ingin menyelamatkan kita dari berbuat dolim kepada sesama manusia. Ada berbuat dolim yang halus dengan bahasa nolong, tapi nulung mendung. Kelihatannya menolong, tapi malah memukul. Ini. Ada sebuah kejadian di Jawa, di luar Jawa ini pertanyaan ini pertama muncul di luar Jawa. Ternyata setelah di Jawa ini sama kasusnya. Kalau ada orang pinjem duit, contoh, saya punya sawah 1 hektar. Butuh duit 10 juta untuk nyekolahkan anak saya. Saya pinjam duit kepada Anda 10 juta. 10 juta saya terima kan? Sawah bagaimana? Sawah ini jaminan.
Cuman tradisi masyarakat yang busuk, kotor, dan hina, salah karena tidak ada pendidikan, tidak ada ilmu, maka sawah yang saya gandekan ini sudah menjadi, seolah-olah menjadi milik Anda. Anda mau minjemkan duit kepada saya 10 juta dengan syarat sawah ini akan Anda garap. Dalam tempo sampai saya bayar. Kalau sudah saya bayar, ya sudah. Lihat, ini kan menyiksa. Saya sudah tidak punya duit, harta saya cuma sawah 1 hektar. Saya pinjam duit 10 juta. 10 juta ini ternyata sawah saya Anda garap, Anda yang ngerjakan. Gimana saya bisa menabung, membayar? Ini yang harus dibahas, dan ini hukumnya haram mutlak, dan itu hakikat riba. Ini yang terjadi di masyarakat. Saya pikir hanya di luar Jawa, ternyata di Cirebon ada. Masya Allah. Ada orang ngadu, bener itu kejadian di saya, Buya. Malah kejadian di saya, majelis tadi. Orang hadir majelis taklim kita. Jadi begini, jadi orang yang menggadekan itu sudah tidak bisa berkembang lagi. Yang menggadekan sudah tidak bisa berkembang lagi. Karena apa? Sawahnya sudah diambil oleh orang yang meminjami duit tadi. Digarap, dia tambah kaya. Sebulan bisa berapa juta. Saya yang pinjam duit semakin nyungsep. Maka ini dibahas bahwasanya, bagaimana hukumnya orang yang meminjamkan duit, memanfaatkan dan menggunakan barang gadaiannya. Jumhur ulama hampir disepakati haram mutlak, baik dengan izin atau tidak izin. Baik dengan izin atau tidak izin. Karena apapun bentuknya itu adalah manfaat. Sementara kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua peminjaman yang mengundang manfaat adalah riba. Dan jangan dibuka ini, ada celah dari mazhab Malik misalnya Abu Hanifah, bolehlah asalkan digunakan sesuatu yang tidak berkurang. Misalnya apa? Dinaiki sedikit, itu adalah celah. Tapi kalau sampai diberdayakan untuk menghasilkan uang nggak boleh. Tapi menurut jumhur ulama sama sekali mutlak ditutup. Karena ini akan membuka celah kejahatan nanti. Jadi sawah yang saya gadekan itu tidak boleh Anda mengerjakannya. Sebab nanti akan menjadi syarat orang akhirnya seolah-olah meminjamkan duit tapi ternyata gencet orang. Sawah ini bisa menghasilkan keuntungan lebih dari yang dipinjamkan. Ini jadi haram. Anda yang meminjamkan uang, yang mendapatkan jaminan, maka jaminan tersebut haram Anda gunakan untuk apapun. Ini harus dijelaskan. Tapi bagi saya yang punya barang, itu boleh menggunakannya dengan 2 syarat. 1, izin orang yang punya uang. Yang kedua, tidak akan mengurangi nilainya. Milik saya, ya kan? Sawah. Saya menggadaikan sawah kepada Anda, saya pinjam 20 juta tadi. Sini 20 juta saya terima. Akhirnya sawah ini saya minta izin, Pak, sawahnya saya garap loh ya. Anda mengizinkan, saya boleh pakai. Yang kedua, sawah ini tidak akan rusak kalau ditanami kan. Tapi kalau sawah ini dirusak, ditanami, dikasih obat macam-macam rusak, Anda boleh komplain, melarang. Tapi dengan 2 syarat. Anda yang meminjamkan uang kepada saya telah mengizinkan saya untuk menggarap tanah ini. Tanah saya pada hakikatnya. Sebab akan tapi izin ini harus ada karena tanah ini sudah saya jadikan gadai. Jaminan. Sewaktu-waktu jika saya tidak bisa membayar utang saya, maka tanah ini bisa kita jual, lalu kita potong untuk bayar utang, dan selebihnya saya dikembalikan ke saya. Yang kedua adalah tidak mengurangi nilainya. Tapi kalau mengurangi nilainya, nggak bisa. Digarap katanya apa? Diambil pasirnya, bolong-bolong kan? Pasirnya, wah ini pasirnya manfaat ini habis. Habis itu apa? Digade, dijual nggak ada nilainya. Jadi kalau bagi saya yang punya barang yang digandekan, itu boleh memanfaatkan, menggunakannya, itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab lain tetap tidak boleh. Tapi kalau bagi orang yang meminjamkan duit, mutlak, jangan ditawar. Yang meminjamkan duit tidak boleh memanfaatkan, karena ini adalah betul-betul tadi nyekek, itu luar biasa, itu mengerikan, dosa besar. Ini hati-hati, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun barang gadaian ini bisa diletakkan di 3 orang. Jadi barang jaminan itu boleh diletakkan di 3 orang. Yang pertama boleh diletakkan di saya yang pinjam duit. Mungkin Anda karena sudah tahu saya percaya. Atau diletakkan di Anda. Atau kita sebenarnya saling tidak percaya, kita baru kenal nih. Diletakkan di orang yang ketiga yang bisa dipercaya. Ini
Gade itu penting. Maka dalam urusan utang piutang jangan lupa. Satu, dengan dicatat. Yang kedua, kalau tidak pakai catat, pakai gade. Dan gade itu setelah saya misalnya tidak bisa membayar, bukan langsung Anda ambil. Gade, sesuatu yang saya gadekan kepada Anda, kalau saya tidak mampu menjualnya, tidak mampu membayar utang saya kepada Anda dalam waktu yang sudah ditentukan, maka Anda punya hak untuk mengajukan ke mahkamah untuk dijual. Dan jualnya adalah harga normal, tidak seenaknya sendiri, dan itu pun akan dipotong untuk utang saja. Selebihnya dikembalikan ke saya. Bukan langsung hangus. Kalau hangus haram. Mobil harganya 50 juta. Utangnya cuma 20 juta, langsung diambil. Nggak pakai hitung-hitungan. Anda khianat, Anda masuk neraka. Sehingga masalah tolong-menolong, urusan utang piutang ini betul-betul harus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak, banyak kejahatan di balik pinjam meminjam. Ini saja sekelumit tentang gade. Mohon dimengerti masalah ini dan patuhlah kepada syariat Nabi Muhammad. Allah akan berikan keberkahan dalam transaksi Anda, dalam jual beli Anda, dalam harta Anda, dan itu insya Allah akan menjadi sebab keselamatan kita di surga nanti bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.